Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup. Pertemuan 16 Perdamaian dan Konflik. Pada pertemuan 16 ini Anda akan mempelajari tentang perdamaian dan konflik. Dan pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mendefinisikan makna kata perdamaian dan konflik, serta mengidentifikasi hal-hal atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 16, Perdamaian dan Konflik. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Selamat datang di pertemuan 16, Perdamaian dan Konflik. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mendefinisikan makna kata perdamaian dan konflik, mengidentifikasi hal-hal atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Selamat siang, Bu Ratna. Selamat siang, Pak Asep. Kok baru makan siang, Bu? Iya, Pak. Saya baru melerai 2 anak yang berkelahi. Sampai belum sempat makan. Wah, kenapa sampai berkelahi, Bu? Ini pentingnya kita berdiskusi dengan murid tentang strategi menjaga perdamaian dan mengelola konflik, Pak. Supaya anak-anak tidak perlu menghindari konflik, tapi dapat menyelesaikannya tanpa kekerasan. Untuk mengetahui pembelajaran mengenai konflik yang diterapkan di kelas, klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pertemuan 16 kegiatan skenario konflik. Pada dasarnya, konflik adalah sebuah perbedaan pendapat dengan emosi atau perasaan kuat yang melekat padanya. Konflik seringkali identik dengan perkelahian. Namun konflik tanpa kekerasan fisik juga terjadi di sekitar kita, antara individu, keluarga, komunitas, organisasi, dan negara. Adanya konflik dalam hidup merupakan hal yang normal. Bukan begitu, Bu Ratna? Benar sekali, Pak Asep. Bayangkan, betapa membosankannya dunia ini jika kita semua selalu saling setuju terhadap satu sama lain. Untuk itu, konflik hadir bukan untuk dihindari, namun untuk dicari penyelesaiannya. Kata konflik identik dengan kata perdamaian. Secara umum, perdamaian merupakan solusi untuk mengakhiri konflik, di mana kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan demi mencegah perkara yang lebih besar. Untuk dapat mencapai perdamaian, seluruh pihak akan mencari sebuah solusi, bukan hanya kepuasan satu pihak saja. Nah, terdapat 6 strategi yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan konflik, yaitu agresi, kompromi, kepatuhan, menghindar atau menunda, meminta bantuan kepada yang lebih berwenang, dan bekerja sama. Cara pertama dalam penyelesaian konflik yaitu dengan strategi agresi atau si harimau. Ini terjadi ketika satu orang berusaha untuk memaksa atau mengintimidasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contoh-contoh agresi termasuk perkelahian secara fisik, berteriak, menghina, atau memanipulasi.
Yang selanjutnya adalah kompromi. Ini terjadi ketika kedua belah pihak memberi sedikit dari apa yang mereka inginkan untuk berusaha menemukan jalan tengah dan solusinya. Hal ini terkadang disebut sebagai sebuah situasi yang saling menguntungkan atau win-win situation. Cara yang ketiga adalah dengan strategi kepatuhan atau submission, yang terjadi ketika satu pihak menyerah dan membiarkan pihak yang lain menjalankan sesuatu sesuai dengan kemauan atau pilihan mereka. Nah, cara berikutnya adalah menghindar atau menunda. Ini terjadi ketika orang-orang menghindar dari konflik dengan cara bersikap seolah-olah tidak ada masalah. Dan cara yang kelima adalah meminta bantuan kepada yang lebih berwenang. Ini terjadi ketika satu atau kedua belah pihak meminta seseorang dari posisi yang lebih tinggi, seperti pemimpin, hakim, guru, atau orang dewasa lainnya, untuk menyelesaikan konflik mereka. Cara yang terakhir adalah bekerja sama. Ini terjadi ketika orang-orang berusaha mencari sebuah solusi bersama-sama. Kolaborasi biasanya terdiri dari mencari tujuan dan harapan bersama, saling mendengar dan memahami sudut pandang satu sama lain, dan menyarankan cara-cara kreatif ke depannya. Berikut ini yang merupakan contoh konflik individu adalah pilih satu jawaban yang tepat. Seorang anak berebut mainan dengan kakaknya. Ketika satu orang berusaha untuk memaksa atau mengintimidasi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu, maka ia menggunakan strategi yang disebut pilih satu jawaban yang tepat. Agresi. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 16, perdamaian dan konflik. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Perdamaian dan konflik. Konflik adalah sebuah perbedaan pendapat dengan emosi atau perasaan kuat yang melekat padanya. Perdamaian merupakan solusi untuk mengakhiri konflik, di mana kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan demi mencegah perkara yang lebih besar. Cara menyelesaikan konflik. Terdapat 6 strategi yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan konflik, yaitu 1. Agresi, 2. Kompromi, 3. Kepatuhan, 4. Menghindar atau menunda, 5. Meminta bantuan kepada yang lebih berwenang, 6. Bekerja sama. Demikian tadi pertemuan 15-16 perdamaian dan konflik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.